Lawan pengaruh Cina, Amerika tambah armada perang ke Indo-Pasifik. Militer Amerika Serikat dilaporkan ingin menambah kapal perang di perairan Indo-Pasifik. Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat Kenneth Braithwaite telah meminta satuannya untuk membangun armada baru lebih dekat ke persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik. "Kami tidak bisa hanya mengandalkan armada ke-7 di Jepang," kata Kenneth pada Selasa 17 November di simposium tahunan Liga Kapal Selam Angkatan Laut yang diadakan virtual. Penambahan armada baru itu dimaksudkan untuk mengatasi tantangan Angkatan Laut di wilayah Komando Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Ucapan Kenneth dilaporkan di USNI News, jurnal Institut Angkatan Laut Amerika Serikat. "Kami ingin muncul dengan armada bernomor baru dan kami ingin menempatkan armada bernomor itu di persimpangan antara Samudra Hindia dan Pasifik, dan kami benar-benar akan memiliki jejak Indo-PACOM," ujarnya. "Kami harus melihat ke sekutu dan mitra kami yang lain seperti Singapura, seperti India, dan benar-benar menempatkan armada bernomor di tempat yang akan sangat relevan jika amit-amit kami sampai di tempat yang berdebu. Lebih penting lagi, ini bisa memberikan pencegahan yang jauh lebih dekat," kata dia. Pernyataan itu muncul ketika Armada Pasifik Amerika Serikat memposting gambar USS Nimitz Carrier Strike Group melakukan latihan angkatan laut tahunan Malabar di Laut Arab bagian utara bersama Australia, India, dan Jepang pada 17 November. Dilansir Straits Times, keempat negara tersebut bergabung dalam kelompok bernama Quad, Kependekatan dari Dialog Keamanan Segi Empat. Kependekan dari Dialog Keamanan Segi Empat. Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang membentuk kemitraan regional strategis yang dikenal sebagai Quad. Mereka melakukan latihan militer bersama untuk mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka ketika masing-masing berusaha melawan upaya Cina memperoleh pengaruh regional. Para analis mengatakan rencana armada pertama telah memberi sinyal kepada Cina bahwa Amerika Serikat tidak akan meninggalkan kawasan itu, justru semakin lebih dekat. Peneliti dan Direktur Inisiatif untuk Masa Depan India dan Asia Selatan di Institut Hudson di Washington, Aparna Pandey, mengatakan ini mengirimkan pesan yang sama kepada sekutu bahwa mereka bertahan dan tidak hanya melalui kata-kata tapi juga tindakan. Indo-Pasifik di sini digunakan untuk tinggal bagi militer Amerika Serikat seperti yang dapat dilihat dari perkembangan bertahap FONOPS, Operasi Kebebasan Navigasi di Laut Cina Selatan, dan peningkatan kapasitas sekutu, ujar dia. PACOM menjadi Indo-PACOM, ada perjanjian logistik dengan negara-negara di kawasan ini termasuk India, dan pekan ini latihan Malabar dengan Quad, tambahnya. Sementara itu, analis pertahanan senior di RAND yang berfokus pada kebijakan keamanan nasional dan Indo-Pasifik, Derek Grossman, mencuit di Twitter bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat berencana untuk melipat gandakan bagian Indo dari Indo-Pasifik. Jika Angkatan Laut Amerika Serikat melanjutkan pembentukan armada pertama di wilayah Samudra Hindia, itu akan menegaskan kembali bahwa Washington terus memandang strategi Asia melalui lensa Indo-Pasifik, yaitu tidak hanya berfokus pada Pasifik Barat, kata Grossman kepada Straits Times. Amerika Serikat kemungkinan besar berupaya memanfaatkan wilayah Samudra Hindia sebagai bagian dari strategi untuk bersaing dan melawan Cina.
Serta yang terpenting, India semakin mendukung pendekatan semacam itu, ujarnya. Pesawat bomber Amerika Serikat terdeteksi masuk wilayah Cina di tengah latihan militer PLA. Beijing, rangkaian latihan militer besar-besaran Cina rupanya sempat diintip oleh pesawat bomber Amerika Serikat. 2 unit pesawat bomber Amerika Serikat terdeteksi masuk ke zona identifikasi pertahanan udara pada hari Selasa, 17 November, waktu setempat. Dikutip South China Morning Post dari pelacak penerbangan Aircraft Sport, 2 pembom B-1B Lancer Angkatan Udara Amerika Serikat meninggalkan pangkalan Angkatan Udara Andersen di Guam pada Selasa pagi dan memasuki Addis, Cina di atas Laut Cina Timur. Pesawat bomber B-1B Lancer merupakan bomber dengan muatan terbesar yang dimiliki Angkatan Udara Amerika Serikat saat ini. 2 unit yang terlihat kali ini diduga merupakan unit yang sebelumnya memang telah dalam misi pengintaian di sekitar wilayah Cina. Penggunaan pesawat bomber berukuran super besar untuk misi pengintaian dinilai Cina sebagai bentuk tantangan yang cukup terbuka dari Amerika Serikat. Aircraft Sport mengatakan 2 bomber Amerika Serikat tersebut terbang sangat dekat dengan sisi timur laut Addis, Taiwan. Dan mereka akan memasuki zona tersebut jika terus melanjutkan jalur yang sama. Berdasarkan aturan keamanan internasional, pesawat yang terbang di atas zona tersebut harus memberitahu otoritas terkait sebelum tiba. Sayangnya, Amerika Serikat dan Jepang saat ini tidak mengakui klaim Cina atas wilayah tersebut. Selama 2 dekade terakhir, Cina membangun senjata nuklir darat dan laut untuk pertahanan negaranya. Ini dilakukan untuk memastikan militer Cina dapat melakukan serangan balasan jika pihak lain mencoba meluncurkan dan menyerang negeri tirai bambu dengan nuklir. Melansir South China Morning Post, memiliki senjata nuklir akan menjaga Cina dari skenario terburuk, apalagi jika ketegangan makin meninggi dan terjadi konflik senjata dengan Amerika Serikat. Meluncurkan serangan nuklir di Cina selalu menjadi pilihan militer bagi Amerika Serikat, kata Wang Xiangshui, profesor di Beihang University di Beijing yang juga mantan kolonel militer Cina, dikutip Rabu 18 November 2020. Namun untuk operasi ini mereka akan menghadapi ketidakpastian yang meningkat karena penyesuaian dan perubahan kami dalam 20 tahun terakhir. Tak menyebutkan sumbernya, Wang mengatakan Amerika Serikat mengklaim Cina hanya memiliki 1 hulu ledak nuklir yang mampu bertahan dari serangan pertama Amerika Serikat dan mencapai tanah Amerika jika melakukan serangan balik. Namun ia menolak klaim tersebut. Menurutnya hal itu tidak masuk akal. Ia mengatakan Cina sudah melakukan persiapan bertahun-tahun dalam membangun kemampuan mengirim serangan balik berkali-kali untuk menanggapi perang nuklir nantinya. Selain terowongan rudal balistik antar benua, kata dia, Cina juga mengembangkan rudal canggih dan memperluas benteng di Laut Cina Selatan dan Laut Kuning. Di 2 laut itu, kapal selam rudal balistiknya dapat beroperasi dengan aman. Ini telah menarik garis bahwa untuk konfrontasi Cina-Amerika Serikat, bahwa konfrontasi tersebut tidak mungkin menjadi invasi besar-besaran yang merupakan dasar penting perhitungan kedua belah pihak, katanya. Meski sudah siap dengan nuklirnya, Cina berjanji untuk tidak menggunakan senjata nuklir untuk menyerang pertama kali. Strategi nuklir Cina bergantung pada memastikan kekuatan nuklirnya dapat bertahan dari gelombang pertama serangan musuh. Cina diperkirakan memiliki 200 atau 300 hulu ledak nuklir, namun ini lebih kecil dari 4.000 atau lebih memiliki masing-masing Rusia dan Amerika Serikat. Sebelumnya pada 2018, media pemerintah Cina melaporkan bahwa militer telah membangun tembok besar bawah tanah sepanjang 5.000 km atau 3.100 mil, terowongan di seluruh negeri untuk bersembunyi, memindahkan dan meluncurkan pasukan serangan balasan nuklirnya.